Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat jamaah Bumi Kembang Haji dimanapun berada yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali menghadiri majelis rutin kita bersama guru kita Ustadz Haris Abu Naufal Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Kami ucapkan jazakallah khairan kepada Ustadz dan juga tim yang ada di studio yang telah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kita. Kemudian juga kami ucapkan jazakallah khair, terima kasih kepada para hadirin yang senantiasa setia hadir dalam majelis ilmu kita. Semoga Allah memberikan keberkahannya dan rahmatnya dalam setiap usaha baik kita. Baik para ikhwan dan akhwat, seperti biasanya di setiap kajian kita, kami berikan kesempatan untuk para hadirin nanti di sesi tanya jawab, ya, yang ingin bertanya kepada Ustadz secara langsung bisa bertanya dengan raise hand, atau yang ingin menuliskan pertanyaannya bisa dikirimkan di kolom chat kepada kami untuk nanti kami bacakan kepada Ustadz. Baik, mari kita persiapkan diri kita mencatat dan Halo. menyimak apa yang akan disampaikan oleh Ustadz. Waktu dan Halo. tempat kami persilakan untuk Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik. Kalau fikum. Baik. Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya hamdan katsira tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, walhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita kembali untuk lanjutan pembahasan kitab kita usul tafsir yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang apa itu bahasa secara bahasa, dan juga kita sudah membahas dari sisi definisi syar'i, ya apa itu Quran secara definisi syar'i. Dan juga kita telah menyebutkan jaminan Allah Subhanahu wa taala Al-Quran yang mulia ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perubahan-perubahan, apakah itu tambahan, apakah itu diganti-ganti, ataukah dikurang-kurangi. Sehingga keyakinan kita sebagai seorang muslim, dan ini keyakinan yang tidak boleh ada sedikit pun keraguannya, bahwasanya Al-Quran yang sampai kepada kita hari ini, yang jumlahnya 30 juz, itulah Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulnya, tanpa ada sedikit pun perubahan, tanpa ada sedikit pun penambahan, dan tanpa ada sedikit pun pengurangan. Ya, inilah sebuah keyakinan yang kita harus yakini. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun." Sesungguhnya kami yang menurunkan adzikra, yaitu Al-Quran, dan kami pula yang menjaganya. Dan Allah tidak hanya menjaga Al-Quran itu saja, tapi apa saja yang membantu seseorang untuk memahami Al-Quran itu sendiri. Apakah dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ataukah dari penafsiran para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai umul qiyamah. Jadi tidak ada alasan bagi siapapun, dimanapun, dan kapanpun yang kemudian dia tidak memahami apa isi kandungan Al-Quran. Ya karena dengan dalih, ya Al-Quran cuma datang dengan berbahasa Arab sehingga kami tidak faham. Tidak.
Allah telah menerangkan itu semuanya dan telah menjaga itu semuanya dengan dijaga pula hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW dan tafsir-tafsir yang datang dari para ulama bagaimana Allah Subhanahu wa taala atau menginginkan apa yang Allah inginkan di dalam ayat-ayatnya. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dan mungkin saya membacanya agak pelan ya sebagaimana yang diminta oleh jamaah pada pertemuan yang lalu. Baik, di sini disebutkan ya waqad wasafallahu taala bi awsafin katsiratin. Allah Subhanahu wa taala ya telah mensifati Al-Qur'an dengan sifat-sifat yang sangat banyak. Ya, jadi Al-Qur'an itu bukan satu sifat, tapi sifatnya banyak. Nah, sesuatu yang sempurna, maka dia akan disifati dengan sifat yang lebih dari satu. Makanya Allah Subhanahu wa taala di antara kesempurnaannya, Allah memiliki sifat-sifat. Dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Ya. Dan ini menunjukkan keagungan Allah. Dan demikian juga Al-Qur'an. Al-Qur'an itu tidak memiliki hanya satu sifat. Al-Qur'an itu digambarkan oleh Allah dengan sifat-sifat yang sangat banyak. Ya, nah sifat yang banyak ini kata Syekh tadullu ala azamatih. Ini menunjukkan keagungannya Al-Qur'an, wa barakatih dan keberkahannya Al-Qur'an, wa ta'thirih ya dan pengaruh Al-Qur'an, wa syumulih dan juga cangkupan yang ada dalam Al-Quran tersebut. Ya, jadi selain dia memberikan keberkahan dalam hidup seseorang, dan juga dia memberikan pengaruh pada hidup seseorang. Ya, seseorang tadinya jauh dari Al-Quran, ya, jauh dari agama, jauh dari ketaatan, berbuat maksiat, ya, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia mulai dekat dengan Al-Quran, ada perubahan dalam hidupnya. Apakah itu pada lisannya, apakah itu pada perbuatannya, ya semuanya berubah. Ya, sebagaimana kondisi orang-orang yang saleh dari sahabat Rasulullah SAW dan juga dari para tabi'in. Dan di antara kisah yang disebutkan adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya saking bencinya Umar bin Khattab kepada Rasulullah dan kepada Islam pada waktu itu. Ya sampai-sampai ada orang yang berkata, ya bahwasanya Umar itu akan masuk Islam. Kemudian dia berkata tidak mungkin Umar masuk Islam. Saya akan lebih yakin kalau keledainya masuk Islam, baru dia akan masuk Islam. Segitunya. Tapi subhanallah dalam sebagian riwayat-riwayat tentang sebab masuknya Islam Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mendengarkan ayat Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dipengaruhi yang luar biasa. Ya, demikian juga ya disebutkan dari kisah Fudail bin Iyad, seorang imam min aimatut tabi'in yang dilakapi sebagai Abidul Haramain, tukang ibadahnya dua kota suci. Ya, tadinya adalah perampok. Ya, siapa yang datang ke kota Mekah untuk berhaji, nah dia siap-siap akan dirampok oleh siapa? Oleh Fudail bin Iyad. Tapi ketika beliau memanjat rumah seorang wanita pada waktu itu, tiba-tiba terdengar ada seseorang membacakan ayat, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hatinya. Mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mendengar ayat itu hati beliau langsung bergetar. Dan kemudian beliau berkata, "Bala ya Rabb, sudah waktunya wahai Rabbku." Dan semenjak malam itu setelah beliau mendengarkan satu penggalan ayat, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bertobatlah seorang perampok besar ini dan menjadi ulama besar. Tidak hanya kuat ilmu yang beliau miliki, tapi beliau rahimahullahu ta'ala dikenal dengan ahlul ibadah. Maka inilah fungsi Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita. Nah kalau seandainya itu tidak memberikan pengaruh kepada kita yang sudah lama mengaji, yang sudah lama berhijrah, ya Al-Quran cuma sekedar bacaan-bacaan tapi tidak memberikan pengaruh, maka bukan Al-Quran yang salah. Kita yang harus mengintrospeksi diri kita. Kita yang harus menyembuhkan hati kita. Ada yang salah dan keliru di situ. Ya, ada juga di antara fungsi Al-Quran
Ya wa syumulihi, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia itu semuanya ada dalam Al-Qur'an. Sebagaimana nanti kan kita baca ayat-ayatnya. Nam, wa anu hakimun ala ma qablahu minal kutub, dan dia sebagai hakim ya terhadap kitab-kitab yang telah Allah turunkan sebelumnya. Apakah itu Taurat, apakah itu Zabur, apakah itu Injil, yang mana kitab-kitab tersebut semuanya telah terhapus dan kemudian ditutup dengan Al-Quran. Sehingga orang-orang yang hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia tidak butuh lagi dengan Injil, dia tidak butuh lagi dengan Taurat, dia tidak butuh lagi dengan Zabur, karena Al-Quran itu sudah menjadi hakim untuk segalanya. Ya bahkan Umar bin Khattab ketika beliau memegang beberapa lembaran Taurat ditegur oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kan Nabi berkata, wahai Umar, kalau seandainya Musa hidup di zamanku, wajib bagi dia untuk mengikuti syariatku, mengikuti syariat yang ada dalam Al-Quran. Ya demikian juga Nabi Isa alaihissalam nanti di akhir zaman turun ke muka bumi ini, beliau tidak membawa syariat apa yang ada dalam kitab Injil, tapi beliau membawa syariat apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ya sehingga fungsi Al-Quran itulah sebagai hakim ala ma qablahum minal kutub. Ya. Kalau Allah Ta'ala, Allah menyebutkan di dalam ayatnya menunjukkan akan keagungannya Al-Quran. Walaqad atainaka ya sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Ya dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah mendatangkan kepada engkau ya Muhammad sab'an minal mathani. 7 ayat yang diulang-ulang. Nah, 7 ayat yang diulang-ulang maksudnya di sini adalah surat Al-Fatihah. Ya, jadi di dalam Al-Quran itu memiliki banyak surah. Ya, dari surah-surah itu terdiri dari ayat-ayat. Dan kumpulan surah dan ayat itu namanya juz. Dan kumpulan juz yang namanya adalah mushaf Al-Quran. Ya, nah di antara ayat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang Allah turunkan dalam Al-Quran, itu dikenal dengan sab'an minal mathani. 7 ayat yang diulang-ulang. Maksudnya apa? Diulang-ulang setiap kita baca dalam sholat kita. Minimal 17 kali. Syahidnya, wal Qur'anal azim. Dan Al-Quran itu merupakan sesuatu yang agung. Ya, sesuatu yang agung. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan wal Qur'anil Majid. Ya, dalam surat Al-Qaf ayat ke-1 Allah mengatakan Qaf wal Qur'anil Majid, demi Al-Qur'an yang mulia. Jadi dia agung dan juga dia mulia. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat As-Saff ya, ayat ke-29. As-Saff ayat ke-29. Taib As-Saff ya maksudnya, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ya, kitabun. Dia adalah kitab. Anzalnahu ilaika mubarak. Yang kami turunkan Al-Quran kepadamu penuh dengan berkah. Ya, Allah menyebutkan dengan berkah. Keberkahan. Keberkahan itu artinya adalah kathratul khair wa dawamuh. Banyaknya kebaikan dan kebaikan yang terus menerus. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an tersebut ya yang memiliki keberkahan tadi apa? Liyadab baru, agar mereka mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang berakal mengambil pelajaran apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Baik, jadi para hadirin dan hadirat, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah, Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini akan memberikan fungsi manfaatnya bagi orang-orang yang memiliki akal. Ya, tetapi orang-orang yang mereka memiliki akal, akan tetapi akalnya tersebut tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, tidak difungsikan dengan semestinya, maka dia akan sulit untuk menerima hukum yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan dalam Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hijab, mereka akan mengatakan bahwa hijab itu mengganggu ruang geraknya perempuan. Ya, hijab itu sebagai bentuk ya
penindasan kepada kaum wanita. Ketika Allah Subhanahu wa taala ya mensyariatkan yang namanya salat, ya orang-orang yang memiliki hati yang busuk, hati yang jelek, dia akan menolak apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sulit akan diterima. Maka berbahagialah antum ketika membaca Al-Qur'an dan kemudian hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran mudah untuk kita terima. Lapang dada kita untuk ya tunduk dan patuh dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan. Walaupun kita nggak pernah kuliah, walaupun mungkin kita nggak sampai SMP, walaupun kita sekolah hanya di SD, maka adalah orang-orang yang berakal. Karena hakikatnya orang yang berakal adalah kan tunduk dan patuh kepada zat yang menciptakannya. Dari hukum-hukum yang telah Allah Subhanahu wa taala khabarkan dalam Al-Qur'an. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-An'am ayat ke-155, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." Wa hadza kitabun. Jadi merupakan kitab anzalnahu yang kami turunkan, kitab tersebut mubarakun yang dia memberikan berkah. Fattabi'uhu, maka ikutilah oleh kalian apa yang ada dalam Al-Quran. Wattaqu la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kalian. Allah akan menyayangi kalian. Allah akan memberikan ketenangan dalam hidup kalian. Allah akan memberikan kelapangan dalam hidup kalian. Allah menjauhkan kalian dari kesempitan. Allah menghilangkan kalian dari kesetresan. Allah akan menjauhkan kalian dari kegalauan. Kapan itu? Ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai imamnya kita. Ketika kita jadikan Al-Quran sebagai acuan dalam hidupnya kita. Ketika kita jadikan Al-Quran pedoman dalam kesehariannya kita. Allah akan menyayangi kita. Allah akan memberikan kebaikan untuk kita. Tapi sebaliknya, ya walaupun finansial di tangan kita itu banyak, tabungan kita nggak terhitung jumlahnya, tapi ketika seseorang jauh dari Al-Quran, akan jauh pula kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Berapa banyak orang-orang yang tadinya stres, yang tadinya galau, yang tadi seakan-akan dia nggak punya jalan keluar dari permasalahan kehidupannya. Kemudian dia mengambil mushaf, dia mulai membaca di satu ayat ke ayat yang lainnya, satu surah ke surah yang lainnya, dan dia meresapi apa yang dia baca, dan dia mendalami apa yang dia baca dari makna-maknanya. Wallahi akan hilang segala kesedihan yang ada pada dirinya. Allah akan memberikan kelapangan dalam hidupnya. Bukankah Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, "La tajma'u qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarallahu fi man indah." Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala yang mereka membaca ayat-ayat Allah, kecuali Allah akan turunkan kepadanya ketenangan. Allah akan memberikan kepadanya, menurunkan kepadanya rahmat. Dan malaikat akan meletakkan sayapnya sebagai bentuk memuliakan orang-orang yang mereka mempelajari Al-Quran. Sehingga Allah tidak memberikan kepada kita sesuatu yang sulit agar kita bahagia. Allah tidak membebani kita dengan beban yang berat agar kita bisa tenang hidup kita. Ketenangan hidup bukan keliling Eropa. Ya, ketenangan hidup bukan melihat Burj Khalifah. Ketenangan hidup bukan melihat Menara Eiffel yang ada di Paris. Tapi ketenangan hidup seseorang sejauh mana dia dekat dengan Al-Quranul Karim. Sebagaimana janji Allah dalam surat Al-An'am ayat ke-155. Dan juga Allah mengatakan, "Innahu laqur'anun karim." Sesungguhnya dia adalah Al-Quran yang mulia. Sesuatu yang dibaca yang dia memiliki sifat mulia. Dalam ayat yang lain dalam surah Al-Isra ayat ke-9 Allah mengatakan, "Inna hadzal Qur'ana
yahdi lillati hiya aqwam. Ya, sesungguhnya Al-Quran itu kata Allah, ya akan memberikan petunjuk. Ya, akan memberikan petunjuk. Akan memberikan jalan yang paling lurus. Dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Ya, jelas ayatnya, wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan orang yang beramal soleh bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, para hadirin dan hadirat, dari sifat Al-Quran dalam surat Al-Hasyr, ya, ayat ke-21, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun." Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, kata Allah, la ra'aitahu khashi'an mutasaddiqa, pasti engkau akan melihatnya tunduk dan terpecah belah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal amthalu nadribuha linnas. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala permisalkan kepada manusia, la'allahum yatafakkarun, agar manusia itu bisa berfikir. Kita manusia yang kekuatan kita dibandingkan dengan gunung itu adalah tidak bisa sebanding. Iya, kalau kepala yang keras ini yang kita punya, kita tanduk gunung-gunung tidak akan bergeser. Tidak akan jatuh satu butir batu pun di gunung yang kemudian kepala kita hancur ketika kita benturkan ke gunung. Menunjukkan kerasnya gunung tersebut. Tapi gunung yang keras tadi, kalau seandainya diturunkan kepadanya ayat-ayat Al-Quran, gunung itu akan takut kepada Al-Quran dan kemudian dia akan terpecah belah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati manusia, secara bentuk hati manusia, ya secara fisiknya, kita ambil hati kita, misalnya jantung kita ambil ini, kemudian kita genggam, kita nggak butuh ya palu untuk memukulnya, kita nggak perlu sesuatu alat untuk menghancurkannya. Kita genggam dengan tangan kita, kemudian kita remas. Secara fisik dia akan hancur. Tapi secara maknawi, hati ini tidak berefek dengan ayat Quran yang dibaca. Ayat-ayat azab yang dibaca. Ayat-ayat azab yang dia dengar. Tidak membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak membuat dia khawatir akan dahsyatnya nerakanya Allah. Ketika Allah menyebutkan ayat-ayat dalam Al-Quran tentang surganya. Dagang apa yang ada dalam surga, dari keindahannya, dari bidadarinya. Tidak ada sedikit pun terbesit dalam hatinya untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Tabaraka wa ta'ala. Maka dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya, ketika hatinya itu sudah keras. Ya, dan terkadang hatinya itu jauh lebih keras daripada batu. Keras-kerasnya batu terkadang dia bisa hancur. Tetapi hati yang keras itu terkadang tidak ada rasa takut sedikit pun kepada Allah Rabbul Alamin. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fayaqal hijarati aw ashaddu qaswah. Dan kemudian hatinya itu seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kondisi kita para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita dengar, pengajian yang kita hadiri, dan kemudian tidak membuat rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya hati kita lebih keras daripada batu itu sendiri. Dan Allah permisalkan, wa tilkal amthalu nadribuha linnas. Dan itulah permisalan yang kami permisalkan kepada manusia, yang mudah-mudahan mereka mau berfikir. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat selanjutnya di surat At-Taubah ayat ke-124 sampai 125.
Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhi imana. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka itu orang-orang munafik akan berkata, siapa di antara kalian yang bertambah imannya? Ya, dengan turunnya surat ini. Ya, orang munafik akan berkata demikian. Maksudnya, orang munafik tidak memberikan apapun efek Al-Quran yang dia dengar. Tidak memberikan pengaruh sedikit pun pada dirinya. Dari ayat-ayat suci yang lewat ya di telinganya. Tidak memberikan efek apapun. Ya, adapun orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, fazadathum imana. Dan menambahlah iman mereka ketika mereka mendengar ayat Allah, wa hum yastabshirun, dan mereka bergembira. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, maka surah itu menambah kekotoran di atas kekotoran mereka. Dan mereka mati dalam keadaan kafir. Allah musta'an. Ya, dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Wa bihadzal Qur'an yarfa aqwaman wa yadha bil akharin. Dengan Al-Quran ini, kata Nabi SAW, Allah mengangkat sebagian kaum. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala merendahkan kaum yang lainnya. Jadi nggak semua orang bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Bukan tidak ada fungsi dari Al-Quran itu. Tetapi kenifakan yang ada dalam hatinya lah yang kemudian menutup untuk menerima cahaya dari Al-Quran itu sendiri. Nah, kira-kira para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dari dua jenis manusia yang Allah khabarkan di dalam Al-Quran ini, kira-kira kita apakah di golongan yang pertama ataukah kita di golongan yang kedua? Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-An'am ayat ke-19, "Wa uhiya ilayya hadzal Qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh." Dan diwahyukan kepadaku Al-Quran ini untuk aku berikan peringatan dengan Al-Quran tersebut, wa man balagh. Siapa yang sampai kepadanya dari Al-Quran itu sendiri. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Furqan, ya Allah mengatakan, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Dan jangan engkau taati orang-orang kafir, dan jihadilah orang-orang kafir bihi, dengan apa? Dengan Al-Quran. Jihadan kabira, dengan jihad yang besar. Maksudnya apa? Jihad iqamatul hujjah. Ditegakkan kepada orang-orang kafir dari isi kandungan Al-Quran untuk mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Mereka meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kekafiran, meninggalkan dosa, meninggalkan kebidahan, meninggalkan penyimpangan. Ya, dan kemudian mereka memasrahkan diri mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebutkan ini dengan jihad. Ya, jihad dengan al-bayan, jihad dengan qalam, jihad dengan tulisan. Ya, jihad dengan dakwah. Ini merupakan jihad yang besar. Ya, kenapa ini merupakan jihad yang besar? Kalau seandainya orang berperang, dia hanya butuh iman dan kekuatan badannya. Tapi orang yang berjihad dengan Quran, berjihad dengan ilmu, dengan hujjah, dia butuh keimanan akan apa yang ada dalam Quran, dan dia mesti harus punya kekuatan dari ilmu itu sendiri. Taib. Kemudian juga Allah menyebutkan dalam surat An-Nahl ayat ke-89, di mana Al-Quran itu mencakup segala sesuatunya. Taib. Allah mengatakan, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa huda wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Wa nazzalna 'alaikal kitab, dan kami turunkan kepada engkau ya Muhammad al-kitab tibyanan. Dia adalah sebagai penjelas likulli syai'in,
terhadap segala sesuatunya. Di dalamnya ada petunjuk, dalamnya ada rahmat, dan di dalamnya ada kabar gembira kepada muslimin. Jadi apa saja yang bisa membahagiakan kita dan mendekatkan diri kita dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, semuanya ada dalam Al-Qur'an. Demikian juga apa saja yang membuat seseorang itu bisa menjauhi hal yang akan membuat dia menderita, hal yang akan membuat dia celaka, hal yang akan membuat dia sempit, dan kemudian menjauhkan dia dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, semuanya ada dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wala ya'tunaka bimithlin illa ji'naka bil haqq. Dan tidaklah mereka mendatangkan kepada kamu sebuah alasan, sebuah argumentasi, sebuah hujjah dari kebatilan-kebatilan yang mereka miliki. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah mendatangkan kepada engkau wahai Muhammad kebenaran dan jawaban apa yang mereka sampaikan. Sehingga siapa saja yang seseorang itu kuat akan pemahaman dia dengan Al-Quran, ya, maka dia akan bisa, ya, membantah seluruh ucapan-ucapan batil yang disampaikan oleh ahlul batil. Karena Allah sendiri yang mengatakan, wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqq. Apapun yang didatangkan oleh ahlul batil, maka semua jawabannya itu ada dalam Al-Quranul Karim. Maka fokuslah untuk mempelajari Al-Quran. Karena ada petunjuk. Ya, kita membantah Syiah ada dalam Quran. Kita membantah kelompok liberalisme ada dalam Al-Quran jawabannya. Kita ingin membantah orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan, ada jawabannya dalam Al-Quran. Ya, cuman ketika kita tidak memperdalami isi kandungan Al-Quran, akan sulit untuk kita mengeluarkan faidah-faidah intisari yang Allah sebutkan dalam kitab sucinya. Kemudian, ya, di dalam surat Al-Maidah ayat ke-48 Allah menyebutkan Al-Quran itu adalah menjadi ya hakim. Menjadi hakim daripada ayat-ayat yang sebelumnya. Allah mengatakan, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih fahkum bainahum bima anzalallah. Dan kami telah menurunkan kitab yaitu Al-Quran kepadamu dengan membawa kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjadi penjaga terhadapnya, maka berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan, kata Allah, ya, fahkum bainahum bima anzalallah, dan hukumilah apa yang ada di antara mereka, ya, hukumilah apa yang ada di antara mereka dari apa yang Allah turunkan. Baru setelahnya Allah mengatakan fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dengan kebaikan. Bisa difahami semuanya ya. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di poin yang lainnya, beliau berkata, wal Qur'anu karimun masdarus syari'ati al-islamiyyati allati bu'itha fiha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ila an-nasi kaffah. Qala Allah Ta'ala tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Dan Al-Quranul Karim adalah sandaran syariat ini. Jadi apa saja yang dibangun di dalam ibadah, dalam agama ini, ya, dan juga dalam masalah akidah, dan juga dalam masalah muamalah, ya, dan apapun, ya, perkara-perkara kehidupan manusia, maka yang menjadi sandarannya adalah Al-Quranul Karim. Allati bu'itha biha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa taala mengutus syariat Islam, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia. Allah mengatakan tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi. Ya, maha berkahnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Furqan, yang telah menurunkan pembeda kepada hambanya. Al-Furqan di sini adalah Al-Quran ala abdihi, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa fungsinya? Liyakuna lil alamin nadhira. Ya, agar untuk menjadi peringatan kepada seluruh manusia. Seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, ya,
pemberi peringatannya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada mereka? Dengan Al-Qur'an. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, para hadirin dan hadirat, dalam surat Ibrahim ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, ya Allah mengatakan, ya, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa wailul lil kafirin min adzabin syadid. Inilah kitab yang kami turunkan kepadamu agar engkau mengeluarkan manusia dari berbagai kegelapan menuju cahaya dengan izin Rabb-nya mereka, menuju kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan Allah yang dia memiliki apa yang ada di langit-langit dan apa yang ada di bumi-bumi. Ya, apa yang ada di bumi. Wailul lil kafirin, dan celaka bagi orang-orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala, min adzabin syadid, dari azab yang sangat dahsyat. Kenapa celaka bagi orang-orang kafir? Karena orang kafir diturunkan kepadanya Al-Qur'an, yang seharusnya Al-Qur'an menyelamatkan dari mereka dari kekufuran, menyelamatkan mereka dari kesyirikan, menyelamatkan mereka dari kegelapan, tapi itu tidak bisa menjadi manfaat untuk mereka. Mereka tidak bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran yang Allah datangkan sebagai cahaya tadi. Maka ketika dia tidak mau menerima Al-Quran, tidak bisa menjadi cahaya untuk dirinya, Allah Subhanahu wa taala ya mengadab mereka dengan adab yang pedih. Wa sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam masdaru tashri'i aidan kama qara'ul Quran. Demikian juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sama kedudukannya seperti Al-Quran, yang dia menjadi pondasi pensyariatan. Sebagaimana itu diikrarkan di dalam Al-Quranul Karim. Ya, sebagaimana Allah mengatakan, "Wa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha." Ya, dalam surat An-Nisa ayat ke-80. Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang berpaling, ya, fama arsalnaka alaihim hafidha, maka kami tidak mengutus engkau untuk menjaga atas mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi siapa yang berpaling dari Nabi SAW, berpaling dari sunnahnya, berpaling dari syariatnya, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan penjagaan. Dia akan tersesat di dunia ini. Dia akan hidup dalam kegelapan. Dia akan hidup dalam kejahilan. Dan kelak di yaumul qiyamah dibangkitkan dalam keadaan buta. Dan kemudian dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Iyadzan billah. Dan juga Allah mengatakan di dalam ayatnya, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah berbuat kesesatan yang benar-benar nyata. Ya, dan juga Allah mengatakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang datang kepada kalian dari Rasulnya kalian, maka ambillah. Dan apa yang dilarang kalian darinya, maka berhentilah. Taib. Di mana Rasulullah melarang kita? Dalam hadis-hadisnya. Jadi kalau seandainya ada orang yang mereka hanya mengimani Quran saja, dan kemudian dia tidak mengimani apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW dengan dalil dan alasan bahwasanya hadis-hadis Rasulullah itu baru dibukukan setelah sekian tahun atau sekian puluh tahun atau sekian ratus tahun setelah meninggal Nabi Muhammad SAW. Ya, sehingga ini nggak bisa kita buktikan akan kebenarannya, maka cukup bagi kami Al-Quran. Ya, lah bagaimana ente mengimani Al-Quran sementara sekian banyak ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu." Apa yang datang kepada engkau dari Rasul maka ambillah. Bagaimana kita akan bisa mengimani hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita akan bisa mengimani Al-Quran kalau seandainya kita tidak mengimani hadis Rasulullah? Dan kita sudah sebutkan tadi,
apa saja yang berkaitan dengan Al-Quran dan bentuk penjagaan Allah kepada Al-Quran, Allah menjaga hal-hal yang menyempurnakan Al-Quran. Di antaranya apa? Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah mengatakan dalam ayatnya, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah ya Muhammad, kalau seandainya kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun dan Allah itu Maha Penyayang. Ya, jadi bagaimana kita akan bisa mengikuti, ya bagaimana kita akan bisa ya mencari ridhonya Allah. Bagaimana kita bisa mencintai Allah tanpa mengikuti sunnah Rasulullah. Jadi kalau seandainya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terjaga, sebagaimana yang dikatakan oleh mereka, ya tidak bisa dijadikan sebagai acuan, maka banyak dari antara ayat Quran yang nggak bisa kita amalkan. Yang lawazimnya menjadikan Al-Quran itu juga tidak terjaga ketika sunnah Rasulullah tidak terjaga. Ini konsekuensinya. Ya karena perintah Allah untuk kita mengikuti Nabi, nggak tahu kita bagaimana cara Nabi salat. Dalam Al-Quran nggak disebutkan Nabi ketika salat demikian, demikian, demikian. Allah hanya memerintahkan kepada kita, jagalah salat, tegakkanlah salat. Ya jaga diri kalian dan keluarga kalian dari salat, jaga keluarga kalian dari api nerakanya. Allah perintahkan keluarga kalian untuk salat. Hanya itu yang datang dari Al-Quran. Al-Quran tidak menyebutkan bagaimana Nabi ruku, bagaimana Nabi sujud, di mana Nabi meletakkan tangannya setelah beliau bertakbir, bagaimana posisi tangan Nabi ketika beliau bertakbir. Ya, kita tidak akan tahu. Di mana kita mengetahuinya? Dalam hadis-hadis Rasulullah. Ya, jadi apa saja saya tegaskan kembali yang akan bisa menyempurnakan untuk kita mempraktekkan dan mengamalkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala juga menjaganya. Baik. Nah, kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di sini nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Nazal Al-Quranu awal ma nuzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Lailatul Qadar fi Ramadan. Ya, diturunnya Al-Quran pertama kali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah di malam Lailatul Qadar, di bulan Ramadan. Ya, dan itu sebagaimana Allah sebutkan, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran kapan? Di malam Lailatul Qadar. Juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundirin. Fiha yafruku kullu amrin hakim." Ya. Allah mengatakan, "Inna anzalnahu," sesungguhnya kami yang menurunkan ya Al-Quran tersebut di malam Lailatul Qadar. Ya, di malam Lailatul Qadar. Yang malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang apa? Yang berkah. Inna kunna munzirin, dan sesungguhnya kamilah pemberi peringatan. Fiya yafruku kullu amrin hakim, dan itu semuanya ya Allah Subhanahu wa taala, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, menentukan segala sesuatunya. Segala perkara itu disusun dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan juga Allah mengatakan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Dan bulan Ramadan adalah bulan diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, dia sebagai petunjuk untuk manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan dia sebagai penjelas dari petunjuk dan juga fungsinya adalah pembeda. Ya, jadi Al-Quran itu membedakan antara hak dan batil. Membedakan antara tauhid dengan syirik. Membedakan antara Islam dengan kekufuran. Ya, jadi kalau seandainya ada orang yang berkata bahwasannya tidak ada satupun ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kekafiran orang-orang kafir, maka inilah kebohongan yang nyata. Ya, sebelum kita membaca Al-Quran saja, kita sudah mengetahui dari nama Al-Quran itu Furqan, pembeda. Ya, membedakan antara hak dan batil seperti kita sebutkan tadi. Nah, berapa umur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman? Ketika diturunkan Al-Quran, wa kana umrun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam awal manuzila alil arba'ina sana.
ala masyhur inda ahlul ilmi. Ya, dan umur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu ketika ayat yang pertama diturunkan kepada beliau, umur beliau pada saat itu 40 tahun. Dan sesuatu yang masyhur di kalangan para ulama. Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dan juga dari Atha dan juga Sa'id bin Musaib dan selain dari beliau, beliau mengatakan wa hadis sinnu hiya allati yakunu biha bulughur rusyd wa kamul aql wa tamamul idrak. Nah, apa hikmahnya? Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya menjadi rasul, diturunkan Al-Qur'an pada saat itu umurnya 40 tahun karena pada umur-umur seperti inilah seseorang itu sampai kepada kesempurnaan akalnya. Ya, dan dia itu akan bisa watamumul idrak. Jadi pengetahuan dia kepada sesuatu ya atau keputusan yang akan dia putuskan itu bisa lebih dewasa. Ya, dan itu bisa kita lihat sendiri teman-teman semua para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita sendiri merasa ketika umur kita dulu 20-an tahun, kemudian beranjak menjadi 30 tahun, yaitu ibaratnya kalau kita main silat itu seperti masih bersabuk warna putih atau minimal sabuk kuning lah. Kalau sedikit ada yang gertak, pasang jurus. Sedikit ada yang sentil, lawan. Begitu juga dulu umur-umur kita seperti itu. Ada sedikit yang mengomentari kita, ada sedikit membicarakan kita, wah seakan-akan kiamat dunia. Tapi ketika umur kita sudah di atas 40 tahun, apalagi sudah di atas 50 tahun, ada omongan-omongan miring, ada orang yang mungkin mencela kita, menghina kita, itu nggak menjadi masalah buat kita. Ya kita akan lebih tenang. Ya kita akan lebih, apa ya, akan lebih bijak untuk bersikap. Ya akan lebih ya bijak dalam menentukan sebuah keputusan. Nah, Nabi kita Muhammad SAW teman-teman, umur di masa mudanya saja Nabi itu sudah sangat hikmah. Ya, 3 tahun, 5 tahun sebelum diutusnya Rasulullah sebagai Rasul. Umur beliau 35 tahun pada waktu itu. Ya, dan sempat terjadi kerusakan di Ka'bah pada waktu itu. Ya, dan kemudian orang musyrikin sepakat semuanya untuk membangun Ka'bah. Setiap kabilah membangun Ka'bah dari sudut-sudutnya. Maksudnya dari tiang dari rukun Yamani, rukun Iraqi, rukun Shimali, itu apa rukun Yamani, rukun Hajar Aswad itu dibangun oleh setiap kabilah-kabilah. Kemudian selesai membangun Ka'bah, mulai mereka di situ stuck ya dalam permasalahan siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Disitulah kemudian mulai terjadi keributan. Di situ mulai terjadi perselisihan. Dan hampir terjadi peperangan pada waktu itu. Dan ternyata ada seorang tokoh musyrikin pada waktu itu menunjuki Nabi Muhammad SAW untuk menyelesaikan permasalahan. Ya, menyelesaikan permasalahan. Dan subhanallah, Nabi pada waktu itu dengan masa mudanya, umur masih yang sangat belia, 35 tahun, beliau menyarankan kepada setiap suku, setiap kepala kabilah, kepala suku pada waktu itu mengambil satu utas kain, dan kemudian setiap kepala suku memegang di antara 4 sudut kain tadi. Kemudian Hajar Aswad diletakkan bersama-sama, selesai masalah. Nabi sangat bijak. Padahal umur beliau masih 35 tahun. Ya, nah bagaimana lagi ketika umur beliau sudah 40 tahun. Ya, maka ini di antara hal yang penting. Ya, kadang banyak orang-orang yang baru terjun ke dunia dakwah misalnya, ya lagi semangat-semangatnya, ya terkadang tanpa rem, lempar sini, tendang sini, tahdir sana, tahdir sini. Ya, maka ini kadang-kadang tujuannya baik, tetapi ketika tidak dilihat dari sisi maslahatnya, ya tidak dilihat dari sisi awakib, akibat-akibat yang akan didapatkan di depan, maka ini terkadang akan mencoreng dakwah itu sendiri. Makanya Rasulullah SAW diangkat oleh Allah sebagai Rasul ketika umur beliau benar-benar sudah matang. Ya benar-benar beliau di umur yang prima, paripurna. Karena dakwah ini sesuatu yang mulia. Dakwah ini bukan sekedar, bukan permainan. Dakwah ini bukan coba-coba. Ya dakwah ini bukan ya apa namanya sesuatu yang nggak penting.
Ya saking pentingnya dakwah ini, Allah tidak mengangkat Nabi Muhammad menjadi seorang Rasul ketika umur beliau 25 tahun. Walaupun di umur 25 tahun beliau sudah menikah, tapi Allah mengangkat umur beliau 40 tahun. Ya. Walladzi nuzila bil Qur'an min indil nazala bil Qur'an min indillah ta'ala ila Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibrilu. Walladzi nazala bil Qur'an min indillah ta'ala ila Nabi sallam Jibril. Maksudnya yang menurunkan Al-Qur'an di sisi Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad itulah Jibril. Ahadul malaikatil muqarrabin al-kiram. Dia salah seorang malaikat yang dekat dengan Allah dan lagi mulia. Qala Allah Ta'ala anil Qur'an, Allah berkata tentang Al-Qur'an, innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah sesuatu yang diturunkan oleh Rabbnya kalian. Nazala bihirul amin. Yang diturunkan oleh malaikat yang amin. Ala qalbika. Ya, ke dalam hati engkau ya Muhammad. Litakuna minal mundirin. Agar engkau bisa menjadi peringatan kepada mereka. Bilisanin arabiyyin mubin. Dengan lisan berbahasa Arab yang jelas. Wa qad kana li Jibril alaihissalam min sifatil hamidah al-azimah. Dan juga di antara sifat Jibril alaihissalam yang mulia dan agung adalah minal qiram wal quwwah, mulia dan kuat. Wal qurb minallahi ta'ala. Dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala wal makana wal ihtiram bainal malaikah, dan beliau memiliki kedudukan dan dimuliakan di antara malaikat, dan beliau punya sifat amanah dan punya sifat yang husn baik, wa taharah, dan juga beliau adalah malaikat yang suci. Sehingga tabban lahum, celakalah orang-orang Syiah dari mulut kotornya mereka. Ya, mereka berkata Al-Quran. Dari ekstremisme Syiah berkata Al-Quran yang seharusnya diturunkan kepada Ali, tetapi Jibril menurunkan itu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini di antara keyakinan Syiah yang ada dalam buku-buku mereka. Saking mereka mencintai Ali dengan cinta yang berlebih-lebihan, yang membuat mereka keluar daripada Islam karena cinta yang salah tadi. Ya, inilah sebagai bentuk pengkhianatan kepada malaikat Jibril yang Allah sifati dia adalah malaikat yang al-amin, yang jujur, yang amanah. Dan ini menuduh Allah Subhanahu wa taala zat yang sebaik-baik penjaga tidak bisa menjaga kitab sucinya yang seharusnya diturunkan kepada Ali selama 23 tahun masa diturunkan kepada Muhammad. Allah tidak memberikan teguran kepada malaikat Jibril. Dari sisi dalil yang sangat jauh dari dalil, dari sisi logika ini juga logika yang rusak yang dipakai oleh Syiah. Tetapi karena memang mereka sudah dicocoki dengan pemikiran-pemikiran yang sesat, pemikiran-pemikiran yang kufur, dan mendewakan dari pendeta-pendetanya mereka, akhirnya apapun yang keluar dari mulut-mulut pendetanya mereka, semua akan mereka terima. Semua akan mereka terima. Walaupun mereka harus meyakini dan mengatakan malaikat Jibril salah dalam memberi wahyu yang seharusnya kepada Ali tapi diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma ja'alu ahlan li ayyakuna Rasulillah ta'ala biwahyi ila rasulihi qala Allah ta'ala innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwati inda dhil arshil makin muta'in thumma amin. Ya, dalam surat At-Takwir Allah mengatakan di sini, atau Syekh mengatakan ma ja'alahu ahlan, yang mana Allah menjadikan malaikat Jibril sangat cocok li ayakuna Rasulullah ta'ala biwahyi, yang menjadi rasulnya Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepada rasul-rasulnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya kepada, atau Allah Subhanahu wa taala mensifati malaikat Jibril ya alaihissalam, innahu laqaulu rasulin karim. Ya, sesungguhnya itu merupakan qaul rasul yang mulia. Dzi quwwatin inda dzil arsyil maqin. Di sisi, dan dia memiliki kekuatan ya di sisi zat yang memiliki arsy. Muta'in thumma amin, thumma amin. Yang dia adalah malaikat yang muta', malaikat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala serta apa? Jujur. Ya, dan juga Allah mengatakan allamu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril
yang sangat kuat. Dzu mirratin fastawa. Ya, yang mempunyai kekuatan dan keteguhan. Wa huwa bil ufuqil a'la. Dan dia menampakkan diri dengan rupa yang asli. Ya, dalam surah An-Najm ayat ke-7, ayat ke-5 sampai ayat ke-7. Ya, dan juga Allah mengatakan, "Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbik bil haqq." Nam liyuthabbital ladzina amanu wa huda wa busyra lil muslimin. Katakanlah wahai Muhammad, nazzalahu ruhul qudus. Yang Quran itu diturunkanlah ruh yang suci itu Jibril dari Rabbnya engkau dengan kebenaran. Dan untuk mengokohkan orang-orang yang beriman dan memberikan petunjuk dan gembira dan khabar gembira kepada kaum muslimin. Wa qad bayyana Allah taala lana awsafa Jibril alladzi nuzila bil Quran min indih. Dan Allah telah menjelaskan kepada kita sifat-sifat malaikat Jibril yang diturunkan Al-Quran melalui sisinya oleh malaikat Jibril tadi. Wa tadullu ala azamil Quran. Ini menunjukkan keagungan Al-Quran. Wa inayatihi ta'ala bihi. Dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an tersebut, fa innahu la yursilu man kana 'aziman illa bil umuril 'azimah, dan tidaklah diutus Al-Qur'an tersebut dari sesuatu yang agung kecuali memang dia adalah sesuatu yang sangat mulia. Makanya para ulama di sana mengatakan, para hadirin dan hadirat, apa saja yang berkaitan dengan Al-Qur'an maka dia menjadi sesuatu yang paling mulia. Taib. Al-Quran diturunkan malam Lailatul Qadar. Yang malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia sepanjang tahun. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Yang bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia di antara 12 bulan. Al-Quran diturunkan oleh malaikat Jibril. Yang malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia di antara seluruh malaikat. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah menjadi Rasul yang paling mulia di antara semua nabi-nabi dan rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran diturunkan kepada umat Nabi Muhammad. Sehingga umat Nabi Muhammad menjadi sebaik-baik umat dibandingkan umat-umat yang lainnya. Dan kemudian di antara umat-umat Nabi Muhammad yang mereka fokus dengan Al-Quran dan mereka mempelajari Al-Quran, maka mereka lebih khusus lagi menjadi orang-orang yang paling mulia di antara umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang datang dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, khairukum, dan riwayat yang lain, afdalukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran, atau riwayat yang lainnya, seafdol-afdol kalian, semulia-mulia kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada saya dan juga kepada hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah semuanya. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas apa awal Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Dan bentuk-bentuk diturunkannya Al-Quran, ada bentuknya ibtidai dan ada bentuknya sababi. Ini masih muqaddimah ya. Dan insya Allah setelahnya kita akan mendapatkan faidah-faidah yang sangat luar biasa yang mungkin jarang kita dengar terkait Al-Quran, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Baik Ustadz, wafikum barakallahu wa jazakallahu khair atas ilmu yang disampaikan kepada kita semuanya. Kemudian para hadirin sekalian, kita masuk pada sesi tanya jawab. Kami persilahkan bagi ikhwah dan akhwat yang hendak bertanya kepada Ustadz, baik sini sudah banyak yang angkat tangan. Kami akan berikan kesempatan untuk yang terlebih dahulu angkat tangan ya sesuai urutannya. Silakan. Ya kami persilahkan kepada Bapak Abdurrahman. Afwan, pada Ibu Yuniarti dulu. Ibu Yuniarti, silakan Ibu bisa langsung bertanya pada Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Pak Ustadz dan keluarga selalu disehatkan oleh Allah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya izin bertanya nih, Pak Ustadz. Kan Al-Quran itu ya sebagai penyembuh penyakit ya. Ya. Penyakit fisik maupun penyakit hati. Nah, itu misalnya kita ada dendam, ada
ada rasa marah. Nah, itu kan susah masuk Qur'annya ya, Pak Ustadz ya. Saya itu merasakan sekali itu susah menyembuhkan. Itu bagaimana ya, Pak Ustadz? Masih ada rasa dendamnya. Baca Quran sudah, mentadabburi sudah. Nah, itu saya tuh masih ada rasa dendam dengan seseorang, itu bagaimana menyembuhkannya ya, Pak Ustadz? Karena sudah rajin juga susah masuknya. Itu kita harus bagaimana lagi ya? Sejak kalau Pak Ustadz. Baik. Baik, barakallahu fikum, barakallahu fiki. Baik, perlu kita ketahui Al-Quran itu adalah syifa. Ya, Al-Quran itu adalah obat. Obat penyejuk hati kita. Obat ya mengikis hal-hal yang tidak baik dalam kalbu kita. Baik. Nah, ketika misalnya ada sesuatu penyakit di dalam hati kita, apakah itu dengki, apakah itu hasad, ya apakah itu dendam, ya atau hal-hal yang memang itu sesuatu yang tercela. Dan kemudian kita sudah membaca Al-Quran, maka di sini bukanlah Al-Quran yang salah. Ya mungkin kita butuh lebih mentadaburi lagi ayat yang ada di dalamnya. Kita masih butuh lagi ya merenungi apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat-ayat tersebut. Ya, dan kemudian kita lebih banyak memperbanyak lagi istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kemudian kita lebih lagi merendahkan diri kita. Ya, karena tidaklah seseorang terkadang dia dendam kepada seseorang dari ya kezaliman yang dibuat kepada kita misalnya. Tidak lain kita selalu merasa terkadang ya, walaupun nggak semuanya, kita selalu merasa kita lebih baik daripada dia. Kita itu lebih suci daripada dia. Kita lebih segalanya dari dia. Nah ketika dia mendolimi kita, kita akan selalu merasa bahwasannya ini adalah hal yang nggak pantas sekali dia lakukan kepada saya. Tapi ketika kita memiliki sifat tawadu, ya kita sifat merendah diri, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diusir dari Taif. Apa salah Nabi kita? Nabi kita tidak salah. Tidak ada sedikit pun kesalahan, kealpaan atau apapun kecurangan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi hanya mengajak mereka kepada Allah. Ia kembali ke mentauhidkan Allah, meninggalkan kekafiran, meninggalkan kesyirikan. Sampai kemudian mereka mengusir Rasulullah, melempar batu. Ya, dan kalau seandainya pun ada kezaliman yang orang lakukan kepada kita, tidak seberat apa yang dirasakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian datang malaikat Jibril dan mereka tersebut diberikan izin oleh Allah untuk menghimpit mereka di antara dua gunung kalau seandainya Nabi ingin ya ditimpakan itu kepada mereka. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Biarkan mereka, mudah-mudahan ada di antara mereka nanti yang akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan apa? Dendam itu hilang dari hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena efek Al-Quran itu sangat berasa pada hidup beliau. Jadi kita perlu mentadaburi kembali. Ya butuh untuk merenungi kembali dari ayat-ayat Quran dan mungkin butuh lagi membenarkan bacaan-bacaan kita dari Al-Quran tadi. Nah, wallahu alam bisawab. Iya, Pak Ustadz. Jazakallah Ustadz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah ya, sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya wa ahsanallahu ilaik. Kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Kami persilahkan kepada Bapak Abdurrahman untuk bisa bertanya kepada Ustaz. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu Waalaikumsalam. ilaik ya Ustadz. Wah ya, barakallahu fiik. Anak ingin bertanya tapi dua pertanyaan bisa ya Ustadz ya? Nah, silakan. Nah, tapi salah satunya terkait dengan pembahasan yang pekan lalu Ustadz. Bisa Ustadz, salah satunya. Nah, Yang anak nggak sempat tanya. silakan. Ya, pertanyaan yang pertama terkait dengan Quran Surat An-Nahl ayat 89 yang tadi sudah kita simak bersama, yaitu wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Kami telah menurunkan kepadamu Alkitab, yakni Al-Quran, sebagai penjelasan terhadap segala sesuatu. Nah, yang jadi pertanyaan Ana Ustadz, bagaimana cara kita menyikapi atau meluruskan atau menjelaskan kepada orang yang dia agak keliru memahami ayat ini. Mungkin karena dia memahami secara letterlet gitu, sehingga dia berkesimpulan tidak butuh dengan as-sunnah. Dengan alasan, nah ini kan ayatnya mengatakan Al-Quran itu tibyanan likulli syai'. Dia sudah sebagai penjelasan terhadap segala sesuatu. Sehingga dengan itu kita tidak butuh lagi as-sunnah.
berhujah dengan Baik, ayat ini? Gitu. Kira-kira gimana cara baik, kita meluruskannya? Nah, Ustaz. baik. Masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Baik, pertama, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita ketahui bahwasannya antara satu ayat dengan ayat yang lainnya itu saling berkaitan. Ya, saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa huda wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kalian Alkitab sebagai penjelas segala sesuatunya. Ya, nah, di antara bentuk penjelas sesuatunya yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam Al-Qur'an ini adalah dengan diturunkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus membawa dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita sudah tadi membaca ayat-ayat yang sangat banyak perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengikuti Rasul. Tapi may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasul maka dia sungguh telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya misalnya kita mengatakan bahwasanya dalam Al-Qur'an itu telah mencukupi segala sesuatunya. Nah, di antara isi Al-Qur'an adalah apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita mentaati Rasul. Ya, bagaimana kita akan bisa mentaati Rasul kalau seandainya kita tidak mengimani dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana Al-Quran itu akan bisa menjadi petunjuk dan busyra bagi kita? Sementara pembawa busyra yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa Rasulnya, ya kita tidak bisa mengambil petunjuk dari beliau. Sementara Allah mengatakan, wa ma atakum rasulu fakhudhuh, wa ma nahakum anhu fantahu. Sehingga Al-Quran itu menjadi penjelas segala sesuatunya ketika itu digabungkan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ayat-ayat yang kita sebutkan tadi. Dan disebutkan dalam sebuah hadis oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, utitul Quran wa mithluhu ma'ah. Didatangkan kepadaku Al-Quran, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang semisal dengannya. Apa yang semisal dengannya itu hadis. Dan semisal dengannya adalah dari sisi hujjah, dari sisi pendalilan, bahwasanya apa yang ada dalam Al-Quran kita jadikan sebagai dalil, begitu juga apa yang ada dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sama hukumnya seperti apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya, karena misalnya logika, secara logika, ya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita salat, waqimus salah, tegakkan oleh engkau salat. Bagaimana cara kita salat? Apakah dalam Al-Quran Allah menyebutkan salat duhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat? Apakah Allah menyebutkan dalam ruku ini engkau baca, dalam sujud ini engkau baca? Apakah disebutkan oleh Allah? Bagaimana kau mempraktekkan Al-Quran? Tidak lain dia mempraktekkan Al-Quran adalah dengan ayat Al-Quran, wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul maka dia telah taat kepada Allah. Siapa yang mengikuti Nabi Muhammad maka dia telah mengikuti isi kandungan Al-Quran. Nabi mengatakan dalam hadisnya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini yang kedua, yang pertama. Yang kedua, siapa di antara para ulama salaf dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga dari para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in dan para imam yang 4 yang memahami ayat ini seperti yang kau pahami, bahwasannya Al-Quran itu sudah cukup dan kita tidak perlu kembali kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa ulama yang mendahului ucapan tersebut? Sementara kita sering mendapatkan para ulama menukilkan ya ayat Al-Quran ditafsirkan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan Ustaz atas pertanyaan Baik. pertamanya Ustaz. Nah, Pertanyaan kedua ya Ustaz ya sekarang. silakan. Yang kedua terkait dengan ta'rif Al-Quran secara istilah syari Ustaz yang pekan lalu telah dijelaskan Ustaz. Baik. Ya, di situ kan disebutkan kalamullahi ta'ala, Ustaz, kan? Firman Allah Ya. Ta'ala. Nah, ada sebagian kaum muslimin itu berpendapat kalau Al-Quran itu kalamun nafsi, gitu Ustaz. Baik. Nah, pertanyaan ana, apakah pendapat ini masih bisa digolongkan sebagai pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah Ustaz, atau seperti apa Ustaz? Yang berpendapat kalau Baik. Al-Quran itu dia kalamun nafsi. Baik, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalam nafsi
adalah sebuah keyakinan yang datang dari kelompok Jahmiyah Al-Juz'iyah. Ya, siapa itu kelompok Jahmiyah Al-Juz'iyah? Yang mereka menafikan sebagian sifat dan mereka menetapkan sebagian sifat yang lainnya. Adapun Jahmiyah Al-Khalis, Jahmiyah yang murni, adalah Jahmiyah yang mereka menolak seluruh sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sana ada kelompok yang dikenal dengan Jahmiyah Al-Juz'iyah, yang mereka menerima sebagian sifat dan mereka menolak sebagian sifat yang lainnya. Nah, di antara sifat yang mereka tolak adalah sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kenapa mereka menolak sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka punya pemikiran yang sama dengan Jahmiyah, di mana ketika ya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sifat itu akan sama dengan makhluknya, maka sifat itu harus disucikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ya makhluk itu berbicara. Makhluk itu berbicara. Yang mana makhluk ketika berbicara dengan huruf dan suara. Dengan apa? Dengan huruf dan suara. Dan makhluk ketika berbicara, dia membutuhkan lidah. Dia membutuhkan pipi. Yaitu makhluk. Nah, ketika kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala berbicara, maka akan melazimkan kata mereka Allah Subhanahu wa taala akan sama dengan makhluknya. Akan melazimkan kata mereka Allah harus punya gigi dan Allah harus punya lidah. Dan ini disucikan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, tetapi Allah kabarkan dalam Al-Quran Allah berbicara gimana? Iya, betul Allah berbicara, tetapi Allah berbicara dengan kalam nafsi. Bagaimana maksudnya? Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memerintahkan kepada kita sholat, ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan sinyal-sinyalnya kepada siapa? Kepada Jibril. Yang kemudian Jibril memahami, oh Allah memerintahkan saya untuk memerintahkan saya agar menyampaikan kepada Muhammad untuk sholat. Oh Allah memerintahkan saya untuk menyampaikan kepada Muhammad untuk berpuasa. Ya, dan kemudian bahasanya adalah bahasa yang dibahasakan oleh Jibril. Adapun maknanya datang dari Allah kata mereka, adapun Al-Quran bahasanya datang dari Jibril ataukah datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan qaulun yang batil. Ya, tidak ada satupun para ulama salaf yang mengucapkan kalimat yang seperti ini. Iya, tidak ada satupun ulama salaf yang meyakini kalamnya Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Karena mereka meyakini Allah berbicara dengan huruf dan suara sesuai dengan keagungan kebesarannya. Dan pendalilannya mereka bahwasannya setiap sesuatu yang berbicara itu butuh gigi, butuh lidah. Ini adalah sesuatu yang lazim, sesuatu yang tidak lazim. Iya. Dalam sebuah hadis, dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya tangan ini, ya, kaki kita semuanya akan berbicara kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua akan berbicara, akan menjadi saksi di hadapan Allah. Ini tangan pernah mencuri, ini tangan pernah memukul orang, ini tangan pernah membunuh. Semua akan menjadi saksi. Apakah harus melazimkan ketika nanti tangan ini berbicara ada gigi dalamnya, ada lidah? Dan hari ini kita bisa mendengar sebuah televisi, mendengar sebuah radio, ada suaranya tapi nggak ada giginya, nggak ada bibirnya. Kalau seandainya pada makhluk tidak harus melazimkan ketika dia berbicara, dia harus punya lidah, punya gigi. Bagaimana lagi dengan Allah Rabbul Alamin? Yang Allah laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Yang tidak ada sama dan sedikit pun dengan Allah, adapun Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Jadi jelas, ya ini bukan akidahnya Ahlussunnati wal Jamaah, karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah mereka meyakini Allah itu berbicara sesuai dengan huruf dan suara sesuai dengan keagungan kebesaran Allah yang itu tidak sama sedikit pun dengan makhluknya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Masya Allah, jazakallah khair jazak ya Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Masya Allah, Ustaz. Jazakallah khair wa ahsanallah ilaik. Terima kasih atas jawabannya. Kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Kami persilahkan kepada Bapak Tarmizi bisa bertanya langsung kepada Ustaz. Silakan Bapak. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khairan Pak Ustadz untuk tausiah atau materi yang disampaikan. Ini kami ingin bertanya terkait dengan hukum, maksudnya seseorang menuduh orang lain melakukan, maksudnya apa?
kejahilan seperti itu, bukan hanya kejahilan, tapi maksudnya begini, maaf Pak Ustadz. Maksudnya seperti yang sepanjang saya ketahui di surat An-Nur itu kan ada apa namanya, Allah mengatakan kalau seseorang itu menuduh orang lain berzina kan harus mendatangkan 4 orang saksi. Ya. Ya, ya. Nah, kalau yang kejadian lain, kondisi lain, maksudnya kalau seseorang itu menuduh orang lain itu melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, apakah ini sama juga harus mendatangkan 4 orang saksi seperti seseorang menuduh orang lain berzina seperti itu Pak Ustadz? Mohon diberikan apa namanya tambahan ilmu kepada kami Pak Ustadz. Jazakallah khairan atas jawaban Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada surat An-Nur ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik-baik berzina lalu mereka tidak mendatangkan 4 saksi, maka cambuklah mereka 80 kali cambukan. Dan jangan kalian berterima kesaksiannya mereka selamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik, kata Allah. Ini menunjukkan kepada kita kehormatan seorang wanita soleha, wanita baik-baik itu memiliki kehormatan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya bahkan ya Allah mempersyaratkan ketika dia menuduh wanita itu sudah berbuat zina, dia harus mendatangkan 4 saksi. 4 saksi sekaligus. Dan 4 saksi ini semuanya harus melihat bahwasannya sumur timba itu sudah masuk ke dalam sumur. Semuanya harus sepakat melihat kemaluannya itu sudah bertemu. Baik. Nah, kalau seandainya mereka tidak bisa mendatangkan 4 saksi yang mempersaksikan bahwasanya timba sudah masuk ke sumur, ya, yang 3 bersaksi, yang 1 membatalkan saksinya, maka seluruhnya harus dicambuk. Ya, maka akan persaksian mereka harus dicambuk. Taib, karena kehormatan seorang muslim itu sesuatu yang sangat-sangat dan sangat terjaga. Bisa difahami ya? Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak pernah ada sejarah di dalam Islam, ya, ada orang yang dia dirajam ataukah dicambuk karena zina dikarenakan 4 saksi. Tidak pernah ada. Demikian juga disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dari zaman Syekhul Islam sampai zaman beliau tidak pernah dalam sejarah Islam ada orang yang dirajam ataukah dicambuk dikarenakan 4 saksi, karena beratnya persaksian tersebut, karena dia harus melihat adanya bertemu di antara 2 kelamin. Taib. Nah, kemudian bagaimana dengan tuduhan seseorang berbuat ya hubungan seksual sesama jenis? Apakah juga bisa digunakan ayat ini? Wallahu taala alam bisawab. Ya, saya belum mendapatkan pembahasan, belum pernah saya lewati. Mungkin ini akan menjadi PR buat saya. Apakah ayat ini juga masuk kepada orang-orang yang mereka dituduh telah berbuat zina dengan sesama jenis? Ya, itu juga harus mendatangkan 4 saksi. Ya, ataukah tidak? Wallahu a'lam bishawab. Tetapi para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah keterkaitannya dengan hukum rajam. Keterkaitannya dengan hukum rajam. Keterkaitannya dengan hukum cambuk. Tetapi ketika misal ada bukti saksi yang melakukan pelecehan, walaupun mungkin enggak bentuknya bertemu antara bertemu kelamin misalnya, ya, tetapi ada pelecehan, ada saksi-saksi, ya, atau ada korban yang dia berbicara dan lain sebagainya, ya setidaknya itu harus diangkat ke pengadilan. Ya, pengadilanlah yang akan menghukumi orang tersebut. Ya, nah kalau seandainya memang terbukti, ya dia melakukan hubungan yang kemudian bertemu antara duburnya dan kemaluannya, maka dalam hukum Islam sebagian para ulama mengatakan dia harus dilempar di tempat yang paling tertinggi di sebuah daerah tersebut. Ya, antara pelaku dan antara fa'il wal maf'ul. Ya, yang melakukannya dan yang menerima perlakuan tersebut. Itu dua-duanya dihukum di dalam Islam. Ya, kecuali kalau seandainya dia dipaksa,
dan dia sebenarnya melawan, tapi dia tidak punya kemampuan. Tapi kalau seandainya di awalnya dia merasa menikmati hubungan tersebut, kemudian setelahnya dia baru menyesal dan lain sebagainya, maka ya hukumnya itu berlaku baginya. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab, tetapi itu yang menegakkan hukumnya adalah pemerintah, bukan pribadi masyarakat. Adapun nanti apakah ayatnya juga berlaku bagi tuduhan orang melakukan hubungan sejenis, maka insya Allah ini akan menjadi pembahasan kita. Ya, pada pertemuan yang akan datang saya lihat bagaimana fatwa para ulama terkait masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya wa ahsanallah ilaik. Eh, apakah masih ada dari para hadirin yang ingin bertanya? Mungkin masih kami persilakan satu pertanyaan lagi. Sepertinya sudah tidak ada Ustaz. Sebagai penutup mungkin Ustaz bisa memberikan closing statement sekaligus penutupnya Ustaz. Tafadhol Ustaz, kami persilakan. Baik, nah para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kitab yang kita akan baca ini adalah kitab yang sangat bermanfaat sekali, ya karena inilah ada pembahasan yang membahas tentang ya garis besar Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada kita. Dan ketika kita memahami dengan benar dan baik apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah dalam kitab beliau ini, insya Allah akan banyak sekali ilmu yang akan kita dapatkan dari kitabnya beliau, dan banyak sekali nasihat-nasihat yang sangat berharga, dan juga terlebih dari itu adalah keyakinan yang akan semakin menancap dalam hati kita akan kebenaran Al-Quran. Dan juga di dalamnya ada syubhat-syubhat yang terkait dengan Al-Quran. Itu semuanya insya Allah akan kita dapatkan jawabannya dari buku Syekh rahimahullah, sehingga kita perlu bersabar ya, dari durus ya, dari pelajaran yang akan kita baca sedikit demi sedikit ya, satu bab demi satu bab dalam kitab ini. Ya banyak hal-hal yang tadi saya sebutkan, ilmu-ilmu yang terkadang belum pernah kita dengar terkait Al-Quran, dan Syekh rahimahullah menjabarkan di sini dengan kalimat yang sederhana, ya kalimat yang mudah untuk kita fahami, dan beliau menyebutkan contoh-contohnya, dan ini adalah ilmu yang sangat luar biasa. Ya, jadi butuh kesabaran untuk kita terus-menerus menjadi seorang penuntut ilmu. Barakallahu fikum. Saya Ustaz Waufikum barakallah, Ustaz jazakallah khair atas ilmu yang disampaikan, nasihat juga yang diberikan kepada kita semua. Semoga menjadi pelajaran berharga untuk kita dan juga tambahan ilmu yang bermanfaat. Kami ucapkan juga terima kasih kepada para hadirin yang setia hadir bersama kita di kajian ini sampai akhir. Kita doakan semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz menjadi timbangan kebaikan Ustaz di akhirat kelak, dan juga sebagai keberkahan untuk kita semuanya. Kami mohon maaf selaku penyelenggara jika ada kekurangan maupun kekhilafan. Semoga Allah mudahkan untuk pertemuan yang berikutnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Saya Barakallahu. Waalaikumsalam. Jazakallah khair semua jemaah sekalian.